Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini bimbingan belajar Ar-Rayhan. Ini adalah part ke-9 pembahasan soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2021. Sebelum kita mulai pembahasannya, kalau misalkan adik-adik belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 29 pada video kali ini. Kita mulai pembahasannya. Nah, di soal nomor 29 ini ada baiknya kita baca dulu soalnya bersama-sama ya. Fuad memutuskan untuk melakukan puasa Daud dan mengikuti les karate mulai tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah sampai dengan 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Selanjutnya, les karate akan dilakukan setiap 3 hari sekali. Jika 1 bulan sama dengan 30 hari, berapa kali Fuad berpuasa pada saat berlatih karate selama kurun waktu tersebut? Jadi seperti itu soalnya. Nah, di sini sebelum kita membahas soalnya ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan kepada adik-adik sekalian. Nah, di sini kan dikatakan si Fuad melakukan puasa Daud ya. Puasa Daud ini adalah puasa di mana kita melakukan puasa selang-seling. Hari ini puasa, besok tidak, besoknya puasa, besoknya tidak, dan seterusnya. Nah, setelah adik-adik mengetahui apa itu puasa Daud, yang harus adik-adik ketahui tentang puasa itu adalah ada di mana hari kita tidak boleh sama sekali berpuasa di dalamnya. Jadi di dalam penanggalan Islam ada 5 hari kita tidak diperbolehkan atau diharamkan itu berpuasa. Yang pertama adalah ketika Idul Fitri. Idul Fitri ini jatuh setiap tanggal 1 Syawal di setiap tahunnya. Jadi di sini kita tidak boleh berpuasa. Selanjutnya adalah ketika Idul Adha. Di Idul Adha ini juga sama seperti Idul Fitri, kita tidak diperbolehkan sama sekali berpuasa. Itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kemudian setelah Idul Adha ada juga yang dikatakan sebagai hari tasyrik. Di hari tasyrik ini kita juga sama tidak diperbolehkan berpuasa mulai dari tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi ada 5 hari ini dalam penanggalan kalender Hijriyah kita tidak diperkenankan sama sekali atau malah diharamkan berpuasa. Nah, setelah kita mengetahui beberapa hari di mana kita tidak diperbolehkan berpuasa, maka kita sudah siap untuk menyelesaikan soal ini. Nah, untuk mempermudah kita menyelesaikan soal, kita akan coba menuliskan apa saja bulan setelah bulan Syawal dalam kalender Hijriah. Nah, ternyata setelah bulan Syawal itu ada bulan Zulqa'dah, ada bulan Zulhijjah, Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Kenapa kita hentikan di Jumadil Awal, tidak dilanjutkan hingga bulan-bulan setelahnya? Karena di sini si Fuad itu melakukan puasa Daud dan mengikuti les karate hanya dari 12 Syawal hingga 16 Jumadil Awal. Seperti itu. Nah, kemudian kita tuliskan kembali tanggal berapa saja tadi kita tidak diperbolehkan berpuasa. Jadi tadi ada 1 Syawal, ada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah kita tidak diperbolehkan berpuasa. Ini akan kita gunakan nanti setelah kita menemukan tanggal-tanggalnya dari si Fuad ini melakukan puasa Daud sekaligus les karate. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana pola si Fuad ini bisa berpuasa sekaligus les karate setiap berapa hari sekali. Nah, coba perhatikan, kan dibilang si Fuad ini melakukan puasa dan karate itu mulai dari tanggal 12. Jadi mulai dari tanggal 12 dan seterusnya itu dia akan melakukan puasa selang-seling dan juga les karate setiap 3 hari sekali. Nah, kemudian kita coba list kalendernya itu di bulan Syawal kan pastinya seperti ini ya, 12, 13, 14 sampai nanti tanggal 30 di akhir bulannya. Nah, kita lihat si Fuad melakukan puasa Daud dan les karate pada hari yang sama itu pada tanggal 12 Syawal. Jadi mulai dari situ. Jadi kita simbolkan P sebagai puasa, kemudian L sebagai les karate. Nah, karena ini puasa Daud, berarti dia selang-seling, hari ini puasa, besok tidak. Berarti puasa berikutnya itu adalah tanggal 14. Puasa berikutnya lagi mulai di 16, puasa berikutnya lagi di tanggal 18. Sedangkan untuk les karate dia lompat-lompat 3. Jadi yang pertama 12, berarti yang berikutnya di 15, berikutnya lagi di 18. Oh, ternyata setelah kita jabarkan seperti ini, kita bisa temukan pola dari si Daud ini melakukan puasa Daud dan les karate secara bersamaan itu setiap 6 hari. Dari mana coba 6 harinya itu? Perhatikan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 6 ini ada huruf P, huruf S yang menyatakan si Fuad ini melakukan puasa sekaligus les di hari yang sama. Ingat, 6 hari sekali. Kemudian kita sudah tahu kan si Fuad ini melakukan puasa dan les karate setiap 6 hari sekali. Berarti sudah siap kita jabarkan tanggal berapa saja sih dari mulai tanggal 12 Syawal ini sampai 16 Jumadil Awal
si Fuad melakukan puasa sekaligus les karate secara bersamaan. Kemudian nanti kita hitung totalnya itu berapa kali si Daud kemudian kita hitung berapa totalnya. Seperti itu. Nah, setelah mengetahui si Fuad ini melakukan puasa Daud dan les karate setiap 6 hari sekali, maka kita akan mencoba mendaftarkan tanggal berapa saja mulai dari 12 Syawal hingga 16 Jumadil Awal si Fuad melakukan hal tersebut. Jadi, kita lihat langsung di bulan Syawal ya. Di bulan Syawal pasti mulainya dari tanggal 12. Berarti 12 tambah 6 dapat 18, tambah lagi dengan 6 dapat 24, tambah 6 lagi dapat 30. Di bulan Zulqa'dah mulainya dari tanggal 6, mulai lagi 12, 18, 24, 30. Zulhijjah juga sama, 6, 12, 18, 24, 30. Lanjut. Di sini ada tanggal 6, 12, 18, 24. Jadi begini-begini saja terus sampai dengan Jumadil Awal. Jadi kita tulis begini saja. Tanggalnya tetap 6, 12, 18, 24, 30 hingga Jumadil Awal. Jadi kita tuliskan seperti ini saja terus hingga selesai. Nah, tetapi di bulan Jumadil Awal ini sudah tidak dilanjutkan hingga tanggal 30 karena di sini kalau adik-adik perhatikan di sini soal ceritanya berakhir di 16 Jumadil Awal. Berarti untuk yang 18, 24, 30 tidak perlu dituliskan karena itu sudah melebihi dari tanggal si Fuad ini akan berpuasa Daud dan les karate. Seperti itu. Jadi yang selanjutnya adik-adik perlu ingat di sini bulan Zulhijjah ada 4 hari di mana kita tidak diperbolehkan berpuasa sama sekali. Itu pada tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, di sini di bulan Zulhijjah ada tanggal 12, berarti otomatis ini tidak boleh si Fuad ini melakukan puasa sehingga berkurang satu dari banyaknya yang sudah di list di sini. Kemudian kita hitung berapa banyak puasa yang dilakukan si Fuad. Di sini kan ada 4, di sini 5, di sini 4, di sini 5, di sini 5, di sini 5, di sini 5, dan ini terakhir di Jumadil Awal itu 2. Jadi kita jumlahkan 4 tambah 5 9, tambah 4 13, tambah dengan 5 itu 18, tambah 5 lagi 23, tambah 5 lagi 28, tambah 5 lagi 33, tambah 2 adalah 35, sehingga totalnya si Fuad melakukan puasa sekaligus dengan les karate mulai dari tanggal 12 Syawal hingga 16 Jumadil Awal adalah sebanyak 35 kali. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 ini adalah opsi yang C, yaitu 35. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 30 ini, ayo coba kita baca dulu soalnya bersama-sama ya. Ahmadi memutuskan untuk melakukan puasa Daud dan mengikuti les sempoa mulai tanggal 14 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Selanjutnya, les sempoa akan dilakukan setiap 4 hari sekali sehingga ada saat di mana Ahmadi les dalam kondisi berpuasa. Setelah les dalam kondisi berpuasa untuk ke-29 kalinya, Ahmadi memutuskan untuk berhenti. Jika diasumsikan 1 bulan adalah 30 hari, maka Ahmadi memutuskan untuk berhenti pada tanggal titik-titik. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan cara yang sama dengan soal nomor 29 tadi. Jadi kita akan melis dulu tanggal berapa saja si Ahmadi ini melakukan puasa Daud dan les sempoa secara bersamaan mulai dari tanggal 14. Jadi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan seterusnya. Nah, kita akan cek di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, di manakah letak dari kondisi di mana si Ahmadi ini berpuasa dan les sempoa yang ke-29 kalinya. Jadi di hari pertama si Ahmadi ini kan berpuasa sekaligus les sempoa. Nah, kemudian untuk puasa Daud sama kayak tadi selang-seling, berarti di sini lagi di 16, di 18, di 20, dan di 22. Sedangkan untuk lesnya di sini dikatakan les sempoanya itu dilakukan setiap 4 hari sekali, berarti mulai yang berikutnya itu di tanggal 18, kemudian di tanggal 22, dan seterusnya. Jadi kalau adik-adik perhatikan di sini polanya adalah 4 hari sekali. Jadi ingat 4 hari 1 kali. Seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui bahwa si Ahmadi ini melakukan puasa Daud sekaligus les sempoa 4 hari sekali, maka kita sudah bisa melis atau mendaftarkan tanggal berapa saja
si Ahmadi ini melakukan puasa Daud sekaligus les sempo secara bersamaan mulai dari 14 Zulqa'dah. Jadi kita tulis 14 tambah 4 18 tambah 4 22 tambah 4 lagi 26 tambah 4 lagi di 30. Berarti di Zulhijjah itu mulai dari tanggal 4 tambah 4 lagi 8 tambah 4 lagi 12 tambah 4 lagi 16 tambah lagi dapat 20 24 28. Setelah itu di bulan Muharram karena masih ada 2 hari di tanggal Zulhijjah, berarti di sini mulainya dari tanggal 2 tambah 4 lagi 6 tambah 4 lagi 10 tambah 4 lagi 14 tambah 4 lagi 18 tambah 4 lagi 22 tambah 4 lagi 26 tambah 4 lagi di 30. Di bulan Safar dia mulainya dari tanggal 4 8 12 16 20 24 28. Nah, untuk Rabiul Awal sama kayak Muharram, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke Rabiul Akhir, kita cek dulu sudah berapa puasa yang dilakukan si Ahmadi ini. Dengan catatan di bulan Zulhijjah, ini kan ada tanggal 12 ya. Ingat, di nomor 29 tadi kita ketahui bahwa tanggal 12 Zulhijjah itu kita tidak boleh berpuasa sama sekali. Jadi ini kita coret. Kemudian kita lihat manakah puasa dan juga les secara bersamaan yang ke-29 kalinya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, karena di sini puasa sekaligus lesnya itu yang ke-29 pada tanggal 10 Rabiul Awal, berarti jawabannya adalah 10 Rabiul Awal. Nah, tapi permasalahannya itu tidak ada di pilihan jawaban. Mungkin ini kesalahan dari kami yang salah menghitung, atau memang dari pembuat soalnya itu keliru untuk membuat kunci jawabannya. Jadi kalau menurut kami jawabannya itu adalah 10 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Jadi kalau misalkan adik-adik ataupun rekan-rekan guru punya jawaban yang berbeda atau pendapat yang lain, silahkan komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 31. Di soal nomor 31 ini, ayo coba kita baca dulu soalnya bersama-sama. Rata-rata kecepatan Samsul dalam melakukan 2 kali perjalanan Safa Marwah pada saat sa'i awalnya adalah 10 km per jam dan waktu yang diperlukan adalah 6 menit. Jika rata-rata kecepatan Samsul selama sa'i ini secara keseluruhan adalah 5 km per jam, maka waktu yang diperlukan Samsul untuk menyelesaikan perjalanan yang tersisa adalah titik-titik menit. Jadi itu adalah soalnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu apa ibadah sa'i yang diceritakan di soal ini. Ini adalah ibadah di mana kita melakukan 7 kali perjalanan dari Safa ke Marwah. Nah, karena di sini diceritakan tadi si Samsul sudah melakukan 2 kali perjalanan, berarti nanti kan tersisa 5 kali perjalanan yang harus kita cari tahu berapa waktu yang dia butuhkan. Nah, di sini karena dia bicara tentang kecepatan dan waktu, berarti kita harus menghafal terlebih dahulu rumus dari jarak, kecepatan, dan waktu yang biasa kita kenal sebagai rumus Jokowi. Ada J, K, W, jadi Jokowi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau mencari jarak dari rumus Jokowi ini, kita tinggal menutup bagian J-nya, kemudian yang tersisa di bawah kan K dengan W berdampingan, berarti itu artinya adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Kalau misalkan suatu saat yang ditanya adalah waktu, tutup W-nya, kemudian tersisa adalah J di atas, K di bawah, artinya adalah J per K, seperti itu. Setelah kita mengetahui rumus yang akan kita gunakan, yang harus kita cari tahu terlebih dahulu adalah jarak dari 2 kali perjalanan yang ditempuh. 2 kali jarak perjalanan yang ditempuh oleh si Samsul. Jadi rumusnya itu adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, karena di sini kecepatan dan waktunya sudah diketahui, kita tinggal ganti saja sesuai dengan apa yang ada di soal ini. Nah, kecepatannya dikatakan 10 km per jam. Jadi tulis 10 km per jam dikalikan dengan waktu. Waktu di sini diperlukan adalah 6 menit. Jadi 6 menit masih dalam satuan menit. Kita harus mengubahnya ke dalam satuan jam terlebih dahulu supaya bisa kita kalikan dengan 10 km per jam ini. Jadi ini ditulis ulang, yang kita akan ubah itu yang 6 menit ke dalam jam. Nah, karena 1 jam itu 60 menit, berarti 6 ini kita kalikan dengan 1 per 60. Coret 60 dengan 6, hasilnya adalah 10 di bagian bawah. Sehingga hasilnya adalah 10 km per jam
ini kita kalikan dengan 1/10 jam. Sehingga jaraknya dua perjalanan ini adalah 1 km. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu jarak dari 7 perjalanan total dari perjalanan si Samsul ini. Jadi caranya sangat mudah. Jadi adalah 7/2. 7/2 yang dari mana? Totalnya itu kan 7. Yang sudah kita tahu itu jarak 2. Makanya per 2 itu dikalikan dengan 1 km yang tadi kita dapat. Sehingga hasilnya adalah 7/2 km. Ini adalah total jarak perjalanan si Samsul yang harus dilakukan dari Safa ke Marwah. Seperti itu. Kemudian ingat ketika kita mau mencari kecepatan kan berarti K-nya ditutup, sehingga yang tersisa adalah J di atas, W di bawah. Berarti rumus dari kecepatan itu adalah J/W. Nah, rumus ini akan kita gunakan untuk memperoleh waktu yang dibutuhkan Samsul dari awal perjalanan hingga perjalanan yang ketujuh. Jadi kita tuliskan itu kecepatannya kan dibilang tadi rata-ratanya 5. Berarti kita tulis ini 5 km per jam. Itu sama dengan 3,5 km. Dari mana 3,5-nya ini? Dari 7/2. 7/2 itu 3,5. Nah, selanjutnya itu dibagi dengan waktu yang belum kita ketahui. Kita lakukan kali silang, kita tukar posisinya. Dan di sini dapat W sama dengan 3,5 km dibagi dengan 5 km per jam. Kita coret kilometernya 1/1 jam, itu artinya sama dengan jam. Berarti yang tersisa adalah 7/10. Dari mana? Dari 3,5-nya dikali 2, yang di bawahnya juga dikali 2 supaya tidak ada bilangan koma-koma di sini. Sehingga hasilnya adalah kecepatannya 7/10 jam. Nah, kalau misalkan kita mau ubah ke menit, itu bisa 7/10-nya ini kita kalikan dengan 60 menit. Berarti kita peroleh hasilnya adalah 42 menit. Dari mana? Dari 60-nya kita bagi dengan 10 dapatnya 6. 6 kali 7 42. Seperti itu. Apakah ini jawabannya? Bukan. Ini belum merupakan jawaban nomor 31 karena yang ditanyakan adalah sisa waktu yang dibutuhkan dari perjalanan yang sudah dia tempuh. Nah, karena dia sudah melakukan 6 menit perjalanan, berarti perjalanan yang tersisa itu adalah 42. Kita kurangkan dengan 6 dari sini, kita peroleh hasilnya adalah 36 menit waktu yang tersisa. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A, yaitu 36. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 32. Di soal nomor 32 ini, ayo coba kita baca dulu soalnya bersama-sama. Rata-rata kecepatan Syaiful dalam melakukan 3 kali perjalanan Safa Marwah pada saat sa'i awalnya adalah 12 km per jam dan waktu yang diperlukan adalah 6,75 menit. Jika rata-rata kecepatan Syaiful selama sa'i secara keseluruhan adalah 6 km per jam, maka waktu yang diperlukan Syaiful untuk menyelesaikan perjalanan yang tersisa adalah titik-titik. Nah, jadi untuk soal nomor 32 ini, cara untuk menyelesaikannya itu hampir sama persis dengan soal di nomor 31 tadi. Yang membedakan hanya di sini 3 kali perjalanan. Untuk angkanya juga beda. Nah, jadi yang harus kita cari terlebih dahulu adalah jarak dari 3 perjalanan yang sudah ditempuh oleh si Syaiful ini. Jadi caranya adalah kecepatan itu dikalikan dengan waktu. Kecepatan dikalikan dengan waktu. Kecepatan mana yang kita gunakan? Kecepatan yang ini 12 km per jam. Jadi tuliskan 12 km per jam itu dikalikan dengan waktunya. Karena waktu di sini 6,75, itu cara menuliskannya itu adalah 6 3/4 menit. Jadi kita tuliskan seperti itu. Kita tuliskan juga di bagian sini. Nah, karena ini masih menit, berarti kita harus mengubahnya ke dalam jam terlebih dahulu. Berarti di sini tulis ulang 12 km per jam dikalikan dengan sini, kalau misalkan kita ubah ke pecahan biasa, hasilnya adalah 27/4. Dari mana? 4 kali 6 ditambah dengan 3. Seperti itu. Karena masih menit, kita akan ubah dengan cara kita kalikan menit tadi dengan 1/60. Jadi 27/4 kali 1/60 jam. Nah, caranya kita harus sederhanakan terlebih dahulu supaya tidak terlalu besar angkanya. Dengan cara kita bagi 3 keduanya ini. 27 bagi 3 dapatnya 9. 60 bagi 3 dapatnya 20. Kemudian kita tuliskan sebagai berikut. 12 km per jam dikalikan dengan 9/80 jam. Jadi ini bisa disederhanakan ya. 80 dengan 4-nya ini sama-sama bisa dibagi 4. Berarti di sini 20, di atasnya 3.
sehingga hasilnya adalah 27 per 20 kilometer. Seperti itu. Karena ini adalah jarak 3 perjalanan, jadi kalau misalkan mau mencari tahu jarak 7 perjalanan itu sama dengan nomor 31 tadi. Jarak 7 perjalanan kita bisa hitung dengan cara kita kalikan 7 per 3. 3-nya dari mana? 3 dari banyaknya perjalanan yang sudah ditempuh oleh si Syaiful tadi. Itu kita kalikan dengan jarak 3 perjalanan, yaitu 27 per 20. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 3 dengan 27 bisa sama-sama dibagi 3, dapatnya di sini 9. 9 kali 7 63 per 20. Jadi jarak dari 7 perjalanan si Syaiful ini adalah 63 per 20 km. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita akan menentukan waktu. Jadi kita menentukan waktu dengan rumus, ingat kalau ditutup waktunya berarti J per K ya, berarti sama dengan J per K. Jaraknya, jarak yang mana yang kita gunakan? Jarak yang ini, 63 per 20 kita bagi dengan kecepatan. Kecepatannya adalah yang 6 km per jam dibagi dengan 6. Berarti kita tuliskan W sama dengan 63 per 20 dikalikan dengan 1 per 6. Karena kebalikan dari bagi itu adalah perkalian. Jadi balik dulu baginya, awalnya 6 jadi 1/6, kemudian tandanya berubah jadi kali. Seperti itu. Kalau sudah, kita sederhanakan dulu. Di sini sama-sama dibagi 3, dapatnya di sini 2, di sini 21. Kemudian hasilnya berarti kita peroleh waktunya adalah 21 per 40 jam. Ini masih dalam bentuk jam. Jadi kalau mau kita ubah ke dalam menit berarti sangat mudah, kita kalikan dengan 60. Coret nolnya, 6 dengan 4 bisa dibagi 2, berarti sini 3, di bawah 2. Berarti kita dapat waktunya adalah 63 per 2 atau sama dengan 31,5 menit. Maka hasilnya adalah 31,5. Apakah ini hasilnya? Bukan, ini belum hasilnya. Jadi karena sudah dilakukan 3 perjalanan lebih awal, untuk mengetahui sisanya berarti kita harus kurangkan di bagian akhirnya, yaitu 31,5 kita kurangkan dengan 6,75. Jadi kita kurangkan secara bersusun, coba 31,5 kemudian dikurangkan dengan 6,75. Pertama taruh 0 di sini, kemudian kita kurangkan. Di sini kan tidak cukup, kita pinjam dengan angka yang di depannya 4. 4 dengan 7 itu tidak cukup juga, pinjam angka dengan di depannya lagi. Nah, kalau sudah kita kurangkan, 10 kurang 5 itu 5, 14 kurang 7 itu 7, 30 kurang 6 itu adalah 24, sehingga jawabannya adalah 24,75. Ini adalah jawaban untuk nomor 32. Jadi ingat, jawabannya adalah 24,75 menit. Tetapi ini tidak ada di opsi pilihan jawaban. Ini mungkin kami lagi yang salah atau memang salah dari tim penyusun soalnya. Kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan guru yang memahami caranya, ada cara yang berbeda, kemudian di opsi pilihannya itu ketemu sesuai dengan yang ada di sini 42, 50, 65 atau 72, silahkan komen di bawah, nanti kemudian kita akan diskusi. Kalau misalkan benar, kita akan buatkan video yang baru untuk pembahasan nomor 32 ini. Oke? Nah, jadi itu dia tadi part ke-9 dari pembahasan soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2021. Kalau misalkan suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke? Sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.